Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dorinori Salted Tank, akuariumnya untuk para kaum low budget dan untuk para pemula. Oke, seperti janji gue minggu lalu, niatnya hari ini gue mau live streaming, tapi karena YouTube gue masih baru dan belum memenuhi syarat, jadi nggak apa-apa lah ya, kita jadikan konten video aja. Oke, jadi kemarin itu rame banget yang komen tentang nanya-nanya treatment yang gue lakuin untuk torch coral gue tuh kayak gimana. Banyak banget yang komen kepoin torch coral gue sama akar bahar gue. Dan gue janji gue bakal bahas treatment yang gue lakuin untuk torch coral ini di hari Sabtu ini. Oke, jadi sebelumnya for your information, lampu akuarium gue ini baru nyala jam 10 dan ini gue recordnya jam 10 lewat 57 kurang lebih. Karena kalau gue videoin jam 10 lewat dikit tuh coral pada belum mekar. Nah, jadi wajar kalau lu lihat torch coral gue ini belum panjang-panjang tentakelnya karena emang baru nyala. Oke, langsung aja kita masuk ke materi. Torch coral itu merupakan coral indikator, dimana kalau coral anemon awet di tank kalian itu pertanda akuarium kalian itu airnya sehat, baik, terjaga, dan balance kandungan-kandungan nutrisi di dalamnya. Tapi karang anemon ini itu sebetulnya nggak terlalu susah kalau kalian udah nemu kuncinya sesuai permasalahan yang ada di tank kalian. Karena masing-masing tank itu punya masalahnya masing-masing. Kayak gitu. Jadi kalian ketahui dulu masalahnya apa nih. Apakah di salinitas, di big tree, di trace element, minor element, atau bahkan mungkin lampu ya teman-teman. Jadi kalian cek dulu masalahnya apa di akuarium kalian. Nah, untuk treatment yang gue lakuin sendiri di video kemarin itu, kronologinya ada di video gue yang lalu-lalu. Kalian bisa cek, nanti gue taruh linknya di atas. Kalian bisa cek, itu akuarium gue off 2 hari dikarenakan gue lagi nggak di rumah. Dan akhirnya akuarium gue nggak kontrol gitu, karena kan emang udah pakai auto top up sama timer buat lampu ya, jadi masih aman lah. Nah, ternyata ada koslet di colokan gue yang menyebabkan akuarium gue tuh mati semuanya, nggak nyala mesin-mesinnya, lampu dan lain-lainnya selama 2 hari berturut-turut. Dan pada akhirnya yang jadi korban itu si torch coral yang tip hijau ini. Awalnya tuh ini dia sebenarnya satu cabang tapi matanya ada 3, ada yang kanan, tengah, dan kiri. Awalnya tuh yang kiri mati, tapi yang tengah sama yang kanan tuh masih aman. Ya udah, gue cuekin dulu tuh. Beberapa hari atau minggu gantian, ternyata kanan kiri mekar, yang tengah yang nggak mekar. Ya udah tuh masih gue diemin. Nggak taunya malah sobek si torch coral gue ini. Kelihatan tuh dagingnya sobek. Awalnya gue kira mulutnya kan, karena mungkin lagi berak gitu. Karena kan coral juga emang berak kan. Begitu dia mau kuncup malamnya, ternyata itu skeletonnya yang kelihatan. Ya udah, akhirnya gue masih cuekin, dan besok paginya itu skimmer gue bekerjanya tuh nggak normal. Jadi kayak dia nyedot amoniak banyak gitu. Jadi dia bener-bener ekstrim tuh.
Dan gue pikir itu penyebabnya si karang anemon ini. Dan karang kuku gue juga nggak mekar yang cabang. Apa gara-gara karang anemon ini mati, jadinya skimmer gue kerjanya ekstra dan karang kuku gue nggak mau mekar gitu kan. Ya udah, akhirnya gue angkat dong. Daripada gara-gara satu koral jadi crash satu akuarium, sayang. Akhirnya gue angkat. Begitu gue angkat, gue cium nih koral, nggak bau busuk sama sekali. Karena biasanya koral mati itu yang paling gampang kita ketahui baunya bau busuk. Nah, karena koral ini nggak bau busuk, jadinya nggak gue langsung buang. Gue masih taruh baskom, gue isi air bekas water tank akuarium gue. Jadi salinitasnya 1.025. Jadi tuh gue selalu nyimpen air bekas water tank gue ya. Tujuannya itu buat kalau misalnya mau nyuci skimmer gitu, jadi airnya ada lah sedikit gue simpen. Nggak semuanya gue simpen. Gue masukin tuh di baskom, gue isi airnya, gue cemplungin si torch coral ini sambil gue cek-cek, oh iya benar sobek gitu ya kan. Ya udah sobek mau diapain kan. Akhirnya semalaman hujan sampai pagi, jam 7 pagi. Kan itu udah ada cahaya ya, udah ada bias-bias matahari masuk ke belakang rumah gue dan menyinari baskom yang ada torch coralnya ini. Dan gue cek torch coralnya tuh mekar, bener-bener mekar. Jadi kayak nggak sakit gitu, bukannya malah berminyak airnya atau keruh. Karena kan kalau koral mati ngeluarin minyak gitu ya. Dan gue cek salinitas airnya itu 1.010. Jadi kayak air buat ikan treatment biar nggak WS gitu ya kan. Biasanya ikan biar nggak WS ditaruh salinitas rendah gitu ya kan. Nah, karena si koral ini mekar, akhirnya gue cium juga nggak bau busuk tetap satu hari itu. Akhirnya gue masukin lagi nih ke akuarium gue frag. Gue taruh dulu, awalnya nggak gue tancepin di detrock, masih di frag. Gue lihat, jadi biar kalau gue cabut gampang gitu. Kalau emang mati, gue buang gampang. Sehari, 2 hari, 5 hari, bahkan sebelum 5 hari, hari ketiga dia udah mekar seperti biasa. Dan nggak tahu kemana, sobekannya itu nggak ada. Gue nggak ngerti apa obatnya air hujan atau obatnya salinitas rendah, tapi gue rasa nggak mungkin sih. Dengan koral yang stres, keluar banyak minyak, dan cuman untuk air sebaskom itu pasti airnya langsung beracun. Dan ditambah salinitas yang turun drastis, itu pasti koral stres banget. Tapi entah kenapa nih, torch coral gue ini begitu gue masukin ke akuarium gue lagi, sehat lagi. Nah, jadi yang menjadi faktor penting itu dari torch coralnya itu sendiri. Karena usia torch coral ini itu di akuarium gue udah 4 mau 5 bulan waktu itu. Sekarang udah 5 bulan ya akuarium gue. Dan selama 4 bulan mau 5 tahun itu koral ini baik-baik aja dan gak ada masalah. Nah, jadi emang udah terbiasa dengan kondisi akuarium air gue. Udah terbiasa dengan air akuarium gue. Nah, buat kalian yang mau tahu akuarium gue itu kayak gimana airnya, gue itu cuma water tank 2 minggu 1 kali. Dan kadang gak nentu, kadang hari Kamis, Rabu, Minggu ya kan. Itu gak nentu, jujur gue gak nentu. Nah, kenapa gue bilang water tank? Kenapa gue gak milih dosing? Karena kalau dosing itu gue gak ada duit ya guys. Iya, enggak, karena water tank itu kan lebih irit duit dan juga lebih baik daripada dosing Big 3. Ini terserah kalian ya, kalian mau ikutin gue apa enggak. Ini gue cuman ngasih tahu treatment buat koral gue, koral-koral gue, terutama ini general ya, bukan cuma karang anemon. Karena kan satu akuarium isinya banyak koral, jadi ya sekalian. Jadi bukan merhatiin satu koral aja. Kalau kalian pakai auto dosing, apalagi Big 3, biasanya orang ada yang pakai Nopox atau trace element.
ditambah dosingnya itu kan ada 4 dosing kan. Terus udah kalian cuma menyeimbangkan big 3-nya aja gitu. Tapi kalian melupakan satu hal yang namanya itu minor element. Minor element ini hanya ditemukan ketika kalian water change dengan garam sintesis. Gua pakai garam Blue Tracer. Terserah kalian mau pakai garam apa aja, tapi gua pakai Blue Tracer. Nah, kalau kalian water change itu semuanya tuh tergantikan gitu. Elemen-elemen sekecil-kecil apapun tuh tergantikan. Tapi kalau kalian cuma pakai dosing, ya kalian cuma menunjang big 3-nya aja. Tapi kalian lupa koral itu mungkin dari minor elemen itu juga bisa bikin sehat, bisa bikin sembuh, warna keluar gitu ya kan. Dan perlu kalian ketahui, LPS itu paling suka pH tinggi. Gimana sih biar pH akuarium itu tinggi? Gua pakai media bakterinya karang jahe. Kenapa karang jahe? Karena karang jahe itu bisa bikin pH air tinggi. Terserah kalian mau bilang karang jahe boom waktu, blooming amoniak sewaktu-waktu, terserah kalian. Tapi gue sendiri berpegang teguh dengan filtrasi karang jahe. Karena filtrasi karang jahe itu dari alam, dan gak mungkin Allah itu nyiptain sesuatu tanpa manfaat gitu. Pasti ada manfaatnya, pasti ada positifnya. Dan positifnya itu untuk menyehatkan air. Berbeda dengan rumah bakteri pabrikan yang hanya didesain untuk mementingkan sebanyak-banyaknya bakteri tinggal, sebanyak-banyaknya pori-pori biar bakteri tinggal. Tapi namanya pabrik, namanya manusia, dia nggak bisa tuh nyiptain khasiat gitu alami, nggak bisa, karena tetap aja produk manusia nggak bisa menandingi produk Tuhan, seperti itu. Nah, dengan adanya karang jahe dengan pH yang tinggi, LPS itu lebih seger, lebih regenerasi kalau emang sakit gitu. Dan selanjutnya selain tadi water change untuk memenuhi minor elemen, karang jahe untuk memenuhi pH, dan salinitas. Salinitas itu tidak ada tawar-menawar, harus 1.025. Lu yang bilang 1.023 monggo, 24 monggo, 26 monggo, 28 monggo, mau setinggi apapun monggo. Kalau lu nggak ada ikan, karena kalau ada ikan tinggi-tinggi ikan mati. Pokoknya 1.025 itu harus stabil. Jadi buat equipment yang paling penting itu auto top up, bukan auto dosing. Itu kata Dorinori Salteteng ya. Kalau kalian punya duit berlebih mau beli ya silahkan, karena ini buat low budget gitu, dan yang lebih sehat daripada auto dosing gitu. Nah, auto top up ini bener kan ngejaga salinitas, jadi lebih stabil dan koral juga sehat di 1.025 seperti itu guys. Dan selain kandungan air yang terpenting, penting juga yang namanya cahaya. Tapi kayaknya sih cahaya kalian lebih bagus dari cahaya gue ya, karena dari kalian mungkin pakai pabrikan dan pakai DIY gitu ya kan. Tapi gue sendiri, gue cuman pakai lampu aquascape yang gue kasih biru. Gue dapetin warna birunya dari Fiber. Dan ya udah, gue cuman pakai itu aja sih jujur. Kalau kalian mau spill lampunya ya kalian komen di bawah. Karena seperti video-video sebelumnya, gue nggak bakal nge-spill kalau belum ditanya gitu. Karena kalau udah gue spill duluan, kalian belum tanya, ntar YouTube gue nggak rame-rame gitu ya kan. Ya pasti biar rame, biar ada nilainya buat kalian, biar didengerin juga. Ya kalian silahkan tanya. Jadi gue bisa ngasih edukasi sesuai kebutuhan kalian. Bukan semua edukasi yang kalian udah tahu gue kasih tahu lagi gitu, nggak usah. Jadi yang mau kalian tahu atau yang belum kalian tahu tanya, nanti gue kasih tahu. Dan kalau ada kata-kata gue yang salah, kalian komen aja di bawah. Kalian kasih tahu pengalaman kalian sendiri. Kalau bisa ngerawat torch coral juga bisa nyembuhin.
Tapi gue yakin kayaknya belum ada deh yang bisa treatment karang anemon biar sehat, apalagi udah sakit bisa sembuh lagi. Kayaknya baru channel Dorinori Salted Tank deh. Tapi kalau ada, kalian kasih tahu gue aja ya. Maka dari itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share, biar kalian itu nggak ketinggalan info-info dari Dorinori Salted Tank yang dimana nggak ada tuh di akun-akun lain. Akun-akun lain gue nggak bilang pelit ilmu ya, ya pokoknya gue bagi-bagi ilmu aja. Dan ini karang kuku gue aja udah mati, bisa tumbuh lagi. Dan lu lihat di tengah-tengahnya itu ada putih-putih jaringan-jaringan yang dimana dia bakalan ngebentuk karang kuku lagi. Bahkan lu perhatiin itu ada titik. Titik itu adalah cabang baru dari karang kuku gua. Dia mau menambah cabang baru. Nah, ada lagi sebenarnya yang terpenting, yaitu dosing-dosingannya. Dan dosing-dosingannya itu kalian silahkan tanyain aja kalau emang mau tahu. Nanti bakalan gue kasih tahu. Bahkan detrok gue ini ditumbuhin polip-polip ya, polip cengkeh banyak banget di detrok gue. Bahkan lumut juga banyak karena ikan gue mati. Jadi persoalan di tank gue ini, ikan selalu mati. Dan ikan mati ini ternyata kendalanya di suhu yang naik turun. Karena gue gak pakai chiller, karena kita low budget guys, ya kan. Jadi sekarang gue udah dapet di stabil 29 suhunya. Terserah kalian yang mau bilang harus 26, 27, terserah. Pokoknya ini Dorinori Salted Tank 29, malahan pernah 32. Kalian cek di video sebelumnya, itu koral sehat semua. Pokoknya 29 aman buat LPS, apalagi buat ikan. Aman juga buat WS karena airnya anget ya, 29 anget ya. Tapi kalau dipegang sebenarnya dingin juga sih. Oke, mungkin segitu aja. Kalau kalian mau tanyain silahkan tanyain lagi. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share buat info penting lainnya biar kalian gak ketinggalan. Karena akuarium air laut itu gak mesti ribet, gak mesti mahal. Karena akuarium air laut itu bukan buat nambah pekerjaan baru, tapi buat refreshing kita setelah kerja dan belajar. Nah, lampu gue ini birunya nyala banget kan. Ada yang ungu, hijau, warnanya keluar semua kan. Itu juga ada triknya. Jadi kalian tanya-tanyain aja ya di kolom komentar. Kepo-kepoin. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di Sabtu depan. Dan see you next time. Bye-bye. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, comment, and share biar nggak ketinggalan info-info menarik lainnya. Dadah.